Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ittara ghayra baghin wala 'alin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwa an-nabiyul qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi pengajian kita pada malam ini adalah terkait dengan apa yang sering kita sebut dengan istilah darurat. Ya. Kenapa Anda melakukan ini darurat? Ya. Nah, ini yang kita mau dalami sedikit. Kapan sesuatu itu disebut dengan darurat sehingga mau tidak mau dilakukan? Karena jangan sampai ada orang sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat, padahal sesungguhnya tidak darurat. Nah, ini yang kita mau jelaskan. Ya. Ya. Di dalam kitab yang kita baca ini dijelaskan secara panjang lebar tentang pertama mafhum darurah, lalu kemudian yang kedua syurutud darurah atau dawabitud darurah, pemahaman darurat dan syarat-syaratnya sehingga kemudian disebut darurat. Ya. Pengertian darurat oleh para ulama sebenarnya ada beberapa, tapi pada intinya sama. Sebagai contoh, Ar-Rabaha As-Sarkashi wa Suyuti faqala ia bulughu haddan illam yatanawalil mamnu'a halakah aw qarabah kal mutarri lil akli wal lubsi bihaitsu law baka ja'ian aw uryanan lamata aw talafa minhu udhun. Nah, ini definisi darurat secara syar'i. Ya. Kata guru kita Imam As-Sarkashi dan Imam As-Sayuti, ini seorang kedua ulama dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dua ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam As-Sarkashi dengan As-Sayuti, mengatakan yang dimaksud dengan darurat itu adalah ya, seseorang itu sampai pada satu kondisi di mana ketika dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang,
halaka, dia akan binasa. Ya, jadi ini pertama, seseorang itu mengalami atau menghadapi satu kondisi di mana ketika dalam kondisi itu misalnya dia tidak mengkonsumsi, memakan sesuatu yang dilarang oleh agama, halaka, pasti dia binasa, mati. Ya, atau paling tidak qarabah. Ya, maksudnya qarabah hampir binasa. Ya. Apa contohnya? Kal mutarri lil akli, seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu. Maksudnya memakan sesuatu yang diharamkan. Tapi nanti kita akan lebih jelas kapan betul-betul itu disebut darurat, apa syarat-syaratnya. Karena jangan sampai ada orang misalnya dia dalam kondisi tertentu, dia itu lapar sekali. Saking laparnya, kalau dia tidak makan, dia mati. Masalahnya, siapa tahu dia misalnya memakan sesuatu yang diharamkan, padahal ternyata masih ada makanan yang halal. Ini kalau begini, nanti tidak memenuhi syarat-syarat darurat. Artinya tidak darurat kalau begitu, karena masih ada yang lain yang bisa dimakan. Jadi nanti kita akan lebih jelas. Ya. Apakah dimaksud darurat itu adalah memakan sesuatu yang haram? Kapan dia tidak makan, dia akan binasa. Padahal masih ada yang bisa misalnya dimakan yang halal. Apakah itu masuk dalam kategori darurat atau bagaimana? Untuk sementara itu tidak masuk. Ya. Kenapa? Karena masih ada inisiatif lain. Walubsi, atau misalnya memakai pakaian yang diharamkan. Ya, siapa tahu ada pakaian memang, taruhlah sebagai contoh, ya, pakaian seperti sutra, ya, itu mayoritas ulama mengharamkan sutra bagi laki-laki umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mayoritas ulama. Karena ada juga sebenarnya sebagian kecil ulama yang membolehkan dengan alasan bahwa ada beberapa sahabat Nabi itu juga memakai sutra. Ya, itu persoalannya lain. Bihaitsu law baqa jahian aw uryanan lamata aw talafa minhu udhur. Karena kalau dia misalnya bertahan lapar, dia tidak makan tadi itu makanan yang diharamkan, atau misalnya dia tidak pakai pakaian yang diharamkan itu, dia tetap telanjang. Coba bayangkan kalau di negara-negara Arab atau negara-negara kutub, ya, itu biasa ada musim dingin. Ya. Kalau di negara Arab sekarang ini seperti Mesir itu masih musim dingin. Nah, kalau musim dingin, kalau pakaian seperti ini menggigil, tidak bisa dipakai begini nih. Namanya musim dingin. Ya, pakaian kita pakai baju kaos, lalu kemudian ada lagi baju kayak apa namanya itu sweater, lalu pakai jaket, itu masih dingin. Harus juga pakai apa namanya itu, ya, topi yang menutupi kepala itu. Biasa kalau bernapas kan itu keluar itu kayak, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu dalam kondisi seperti ini, tidak ada pakaian yang bisa dipakai kecuali pakaian yang diharamkan oleh agama.
pastikan nanti dia membeku atau bisa jadi dia mati, atau paling tidak nanti kata guru kita di sini talafa minhu udhun, ya, atau misalnya ada sebahagian anggota badannya itu menjadi kaku. Talafa itu artinya rusak, ya, maksudnya kaku. Ya, kalau terlalu dingin bisa jadi karena darahnya membeku, akhirnya kan jadi kaku, tidak normal lagi. Ya, nah, itulah pengertian oleh sebahagian ulama terkait dengan masalah darurat. Lalu kemudian pengertian selanjutnya, wa qala al-Malikiyyah ad-daruratu hiya al-khawfu 'ala an-nafs min al-halaki 'ilman ay qat'an aw dhannan aw hiya khawful mauti. Ya, para ulama Malikiyah itu mengatakan yang dimaksud dengan darurat itu adalah adanya kekhawatiran atau rasa takut terhadap jiwa dari kebinasaan. Ya, rasa takut itu bisa dalam arti yakin, makada ai mangata kude metuan reye mati kak, itu kan, atau mangata kude wan reye, wah, bisa-bisa saya mati. Nah, itu pengertian darurat menurut mazhabnya Maliki. Au ya khauful mauti, ya, atau sesuatu yang harus dilakukan karena kapan tidak dia khawatir jangan sampai dia mati. Jadi itu konsepnya darurat, penekanannya adalah pertama, kapan tidak dilakukan bisa membahayakan nyawa. Nah, bisa membahayakan nyawa, ya, bisa orang mati kalau dia tidak mengkonsumsi yang diharapkan itu. Ya. Qala Syafi'iyyah man khafa min adamil akli ala nafsihi mautan aw maradan, ya, lazimahu wa lam yajid halalan yakuluhu wa wajada muharraman lazimahu akluhu. Jadi intinya adalah bahwa dalam konteks darurat pada umumnya atau pada dasarnya Islam itu membolehkan memakan sesuatu yang diharamkan atau memakai sesuatu yang diharamkan, dengan catatan untuk sementara kapan dia tidak makan dia akan mati, atau besar kemungkinan dia akan binasa, bisa jadi dalam bentuk sebagian anggota badannya itu mungkin kaku atau rusak, tidak berfungsi, ya, begitu. Nah, lalu kemudian dawabitud darurah, dawabitnya darurat atau syarat-syaratnya darurat itu, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak masuk dalam kategori darurat. Ini yang penting untuk membedakan, oh ini sudah darurat, ini tidak darurat, atau ini belum masuk dalam kategori darurat. Kita baca syarat-syaratnya menurut yang dijelaskan oleh guru kita dalam kitab ini. Ya, pertama kata guru kita, antakuna daruratu qaimatan la muntazirah. Ya, darurat itu memang sudah terjadi, sedang terjadi, ya, bukan sesuatu yang masih ditunggu-tunggu, gitu. Nah, saya kasih contoh konkret. Misalnya sekarang saya ini sudah gemetaran, ya, gemetar,
Dena ulai jumpa, dena ulai pakai dua jigu, pokoknya ngos-ngosan na magasan nama nyawa, sakit lubuku na mangata mate na iye kode umandre maganti. Itu sudah, itu namanya darurat qaimah. Itu sudah terjadi betul bahwa ini orang emergensi ceritanya. Betul-betul sudah emergensi. Itu syaratnya pertama. Ya miko malesi mobi, ya kan, malesi mobi hanya perkiraan maka dan nanti akan terjadi, lalu kemudian langsung makan, maka mungkin besok saya akan kelaparan betul, makan memang maka sekarang yang tidak dibolehkan, itu bukan darurat. Itu jadi guru kita mengatakan antakuna daruratu qaimah la muntazirah. Jadi darurat itu memang pada saat itu sudah terjadi, emergensi betul nih, bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu kejadiannya, alias belum terjadi. Ya. Yang kedua, an yata'ayyana 'ala al-muttarri mukhalafatul awamiri aw an-nawahi syar'iyyah aw an la yakuna li daf'i ad-darari wasilatun ukhra min al-mubahat illa al-mukhalafah. Yang kedua yang dimaksud dengan darurat, maksudnya syarat darurat itu adalah memang yang dilarang oleh agama itu yang menjadi satu-satunya alternatif. Contohnya, engkau tahu lewat di lumpur, sulak-sulak ni mata nana taruh lumpur. Dena nolai emato ko inapasana. De toda nolai tetong. Maka ye bawan na yan rehe. Anu harap ro nanre, padahal engkau mau palenge halala odin nanre. Itu tidak memenuhi syarat. Berarti dena darurat sedang mager. Tidak darurat namanya. Jadi syarat yang kedua yang dimaksud dengan darurat, memang tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang haram itu. Jadi apabila ada makanan yang masih halal, maka itu tidak boleh dimakan yang diharamkan. Ya, syaratnya yang kedua. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, an yakuna fi halati wujudil mahzuri ma'a ghairihi minal mubahat, ay fil halatil mu'tadati uzrun yubihu al-iqdam 'ala al-fi'l al-haram. Wa bi ibaratin awjas an takuna daruratu murji'ah bihaitsu yakhsha 'ala an-nafsi wal a'da'. Kama law ukriha insanun ala akli al-maytati biwa'idin yakhafu minhu talafa nafsihi. Sama dengan misalnya begini, bisa jadi memang ini syarat yang ketiga, bisa jadi ada orang terpaksa memakan makanan yang diharamkan, padahal ada yang halal, cuman masalahnya dia dipaksa. Ya, agak betuannya dipaksa, maka dia memang muandri lo tembak ulu, dia nama cule-cule, na tembak tunga ulu na, pada biasa ko pele-pelenge dita kan, pele-pelenge, kalau misalnya Ricky ada orang tertangkap, dikasih senjata itu temannya, baru dia suruh tembak temannya sendiri.
Bila kalau kamu tidak tembak itu, ku tembak semua itu. Agak ni kumak kuadir, tapi ia biasa na pelenge, dia pun aja na tembak silong na nasabak, jago. Tapi namanya peleng. Tapi maga ni ko itu dalam dunia nyata terjadi. Maka dah naga senjata di uluta, napa pistol, pokoknya Andre betul mu tembak. Padahal ada yang halal. Itu dia. Itu di sini kata guru kita boleh memakan yang haram itu sekalipun ada yang halal kalau ternyata dia mukrah, dia terpaksa atau dipaksa. Dia dipaksa. Tapi dalam bahasa ulama ada paksaan, ada namanya dalam istilah fikih ada istilah mulji, ada ghair mulji. Ada paksaan yang bisa dilawan, ada paksaan tidak bisa mementomi dilawan. Ada paksaan yang bisa ditanggung resikonya, ada paksaan yang tidak bisa ditanggung resikonya. Saya kasih contoh. Pada ni dendre, aku de memang minungi de muanre yung tembak ulu. Na yeron pistol ko ngai. Katong piluruna. Mengata melepulu ko de dianre yeron. Itu namanya terpaksa betul. Tidak ada alternatif lain untuk bisa melawan. Yami ko makadai na ko de memang muanre yung kapilu da culimu. Kapilu da culimu ko de muanre. Itu artinya ada alternatifnya. Pak biasanya ku di kapilu da culi dia itu nama hati tahu maka deh magi mu pigo iro aga na pasaka aga memang to na ku makin na kapilu da culi ku ko di pigo itu tidak masuk dalam kategori darurat. Jelas ini? Jelas. Maka deh najak guru kan aku dewan. Agamu najak guru. Agakku sana ajeku wadeto ya deto karena itu masih bisa apa istilahnya ditahan atau diterima, dikendalikan oleh orang yang dipaksa. Nah kita ini bicara tentang binasa tidaknya ya kalau tidak melakukan. Itu contoh biasa ya, contoh. Yang keempat, an yukhalif al-muttarru mabadi' asy-syari'ah al-islamiyyah al-asasiyyah allati alla yukhalif al-muttarru mabadi' asy-syari'ah al-islamiyyah al-asasiyyah allati dzakartuha min hifdzi huquqil akharina wa tahqiqil adli wa ada'il amanati wa daf'id darari wal hifadzi ala mabda'it tadayyun wa usul ila akhirih. Sebagai contoh tadang pengenggak maraja. Jadi ternyata darurat itu ada juga objeknya dan itu tidak masuk dalam kategori darurat. Ya. Apa contohnya? Seperti orang yang dipaksa. Ya. Dia dipaksa atau dia akan binasa kalau tidak misalnya membunuh. Ya. Itu tidak boleh. Atau misalnya dia mengucapkan kata keluar dari agama. Ya. Kalau dalam kitab ini yang kita baca, guru kita mengatakan tidak boleh. Maksudnya itu tidak memenuhi syarat darurat. Kalau misalnya ada orang justru keluar dari agama Islam, ya, atau misalnya dia membunuh, atau dia misalnya merampok, itu tidak boleh. Ya,
Tapi sebenarnya kalau kita merujuk ke sejarah, ya ada saja sahabat sebenarnya itu dia melafazkan kata-kata kufur gara-gara dia disiksa, dipaksa. Ya. Seperti misalnya sahabat Nabi bernama Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir dia menyaksikan kedua orang tuanya disiksa mati. Yasir dengan istrinya. Ketika Ammar yang disiksa, dia oleh pergi Madinah. Maka dia sultan dicampur ni, ditetek ni batu. Pokoknya dia sultan dia oleh pergi Madinah. Terpaksa na turusi elo na yero tomacalai. Ya. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Ternyata singkat ceritanya dia mengucapkan kata-kata kufur. Suatu ketika dia sudah ketemu dengan Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang binasa. Macilaka kak naseng ya ia usuruna pengalatan. Maka damagan, maka saya ini pernah mengingkari agama ini, mengucapkan kata-kata kufur, mengingkari engkau sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi itu katanya saya lakukan karena nacallaka, bukan karena mauku sendiri, tapi nacallaka, naisuka. Ada ulek pergi Madinah terpaksa. Jadi maka dan Nabi ta kaifa wajadta qalbaka yarwatuna murampe yarwatuna callah, mengaku ko kafir, mengaku ko keluar dari Islam. Bagaimana hatimu saat itu? Ya. Jadi maka dari pamulut Ammar, wajadtu qalbi mutmainnan bil iman. Yaruna sangatiku tetai mapasi di lori Allah Ta'ala. Saya tetap beriman kepada Allah. Cuma ini ku saja. Ya ini saja, tapi ini tidak berubah. Jadi Nabi mengatakan, aku maka itu nama gagah. Ya maka Nabi ta'id adu fa'ud nakuna calla mupo dia magaga yesir mupigau. Ya tapi artinya kalau dalam buku yang kita baca ini ya memang ya, yang namanya tadi membunuh, keluar dari Islam atau merampok dalam kondisi darurat, nah, kalau guru kita tidak meresponnya. Kalau buku yang kita baca di sini. Ya, kenapa? Karena prinsipnya ada kaidah mengatakan li'anna ma khalafa qawaid asy-syar'i la athara fihi lidarurah. Karena setiap sesuatu yang menyalahi kaidah agama maka itu tidak ada pengaruhnya. Ya, maksudnya tidak ada konsekuensi darurat di situ. Karena tentu saja itu tidak. Yang kelima, an yaktasira fima yubahu tanawuluhu lidarurati fi ra'yi jumhuril fuqaha ala al-haddil adna aw al-qadril lazim li daf'i darari. Ya. Yang kelima syaratnya adalah ketika memakan sesuatu yang darurat, dia memakan apa adanya saja. Bukan apa adanya, seadanya. Maksudnya kusulak-sulak matana nataro luhu denana magelo carana man napas, ya kan? Terpaksa dia makan sesuatu yang diharamkan, ya cukup untuk istilahnya sadur ramak, ya menutupi apa namanya itu kelaparan yang begitu sangat. Jadi betuana dia memakan seadanya saja. Dan di makedah darurat nandre ni magalo-galo sedih bukui logoi
yang resima tu ada nama kuar. Jadi yang dimaksud dengan darurat di sini hanya memakan pada saat itu untuk bisa hidup. Tidak boleh misalnya kita makan cukup satu piring, pak genai 5 pene dapat idogo tu bah. Ada nama di makwar. Ya, tidak boleh. Maka dah alam memang ni itu pupanna tu persiapan patame ko di kulkas pak magalo-galo tak diandre jadi baja pi di patarui itu tidak masuk. Jadi darurat itu artinya memang ketika misalnya memakan sesuatu yang diharamkan ya cukup untuk bisa hidup pada saat itu masuk. Ya, itu menurut mayoritas ulama. Baik. Kapan darurat itu? Sebagian ulama juga mengatakan bisa darurat itu terjadi, ini syarat yang berikutnya tadi, itu sehari semalam. Ya, sehari semalam. Ya. Jadi kok ganda ni sesusiwenni ada gaga maka berarti napai memenuhi syarat. Kau maka deh napai cek di mene deh gaga tapelo ni, itu berarti depa. Jadi minimal waktunya itu sehari semalam. Kalau tidak ada sudah yang bisa dimakan, baru kemudian masuk memenuhi syarat. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Saya kira ini pengertian daripada darurat menurut penjelasan para ulama kita. Ya. Nanti ada contoh-contohnya di sini. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan pada pengajian berikutnya. Ya, misalnya sebagian ulama itu mengatakan, bahwa yang dimaksud darurat di sini adalah yang dimakan, ya, yang dimakan dan diminum. Ada juga sebahagian mengatakan ada sesuatu, ya, kalau itu dilakukan tidak masuk dalam kategori tidak dalam kategori darurat. Nanti kita akan jelaskan seperti apa maksudnya. Ya, ini tadi baru pengertian darurat secara umum menurut para ulama. Contoh-contohnya untuk lebih jelasnya belum kita jelaskan. Ya, saya kira itu nanti kita akan jelaskan lebih detail pada pengajian kita berikutnya, insyaallah. Saya kira ini pengantar, kita cukup, masih ada waktu. Ya, saya kira ya cukup ya. Ya. Ini kita masih ada waktu. Oh, ini ada barusan ini ada begini. Bagus juga kalau ada begini kalau ya. Jadi ada surat ini, ada 3 pertanyaan disampaikan dalam catatan. Pertama, apakah boleh membuat 2 salat jamaah dalam satu masjid? Ya. Apakah ini dalam satu masjid pada waktu yang bersamaan ada 2 jamaah? Mak beri jamaah tu cek di kuhi kelompok mak beri jamaah tu ikut cek dia. Itu pendapat mayoritas ulama, itu tidak boleh. Tak boleh. Ya, deno wedi.
Itu mayoritas ulama. Sekalipun ada sebagian kecil ulama membolehkan, tapi pada umumnya ulama fikih itu mengatakan tidak boleh. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang begini, kita ini tadi sementara jamak maghrib, ya kan, matangangi masuk jam maghribi, rakaat terakhir nih, napang kasi kelompok 5 tahu etama berarti maseboy kan, melo imacue di bawah rakaat naruntuk misalnya, padahal itu satu rakaat sebenarnya kalau dia dapat rukunya dapat jamaahnya. Cuma mungkin karena dia berpikir bahwa biar kami Pak Detona minta nama beri seleng, jadi tomeni rakaat misalnya taruh nih. Kalau dia begitu dia menunggu, nanti dia salat ketika imamnya assalamualaikum assalamualaikum. Dan awadi makadai rakaat terakhir ni aku kira di lokama di dia, aku kira lokama sumpahnya mak berjamaah tu dek pada waktu yang bersamaan, tak boleh. Yeah. Jadi kuto melo mak berjamaah si, taron yolo peletu ni dolo yoro berjamaah pertama napa ki mak berjamaah si, kode tu melo macue, ya kode tu melo macue. Ya mina reku mapepe watuwe maka dawah mangata capu watuna yehe nariko macueki koro detona iruntu berjamaah na meloki ma berjamaah baru ya sudah, tapi itu kondisinya lain ya. Itu pertanyaan yang pertama, apakah salat sunnah yang sudah apakah salat sunnah yang sudah menjadi kebiasaan bisa diqada? Tak perlu. Tidak perlu diqada. Salat sunnah sekalipun sudah menjadi kebiasaan tidak perlu diqada. Tak perlu. Kada itu kan konsekuensinya. Ya. Tidak ada konsekuensi. Ya, sekalipun sebenarnya memang ini bukan salat sunnah yang kebiasaan. Ada sebagian ulama mengatakan ada salat sunnah saking masarruma lebih na rupahalana nareko terlambaki wodingi ipigau rimunrinna wettui. Ya, ada. Tapi pertanyaannya kan tidak begitu. Ini salat sunnah secara umum jadi kebiasaannya kota palaba lu nak ada maka ada itu. Agak sih, apakah meninggal dalam kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat bisa disebut mati syahid? Dia mati syahid, syahidud dunia namanya. Mati syahid dunia ya. Kan ada syahidul dunia, ada syahidul akhir. Jadi orang yang ini dalam kecelakaan atau banjir ya, atau tenggelam, kebakaran, itu mati syahid, tapi syahidul dunia dianggap syahid secara dunia, tapi hukum mensalati tetap berlaku. Pada nih ya saudara-saudara kita yang baru saja mengalami kecelakaan, ya kita doakan mudah-mudahan semua korban itu dirahmati dan diampuni kesalahannya oleh Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kasi diterima madeceng ilmu Allah. Kalaupun misalnya nanti ya tim pencari korban ya menemukan misalnya jasad ya korban, kalau masih utuh dan memungkinkan masih bisa disalati dimandikan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan sudah ya tetap disalati dan dikubur gitu. Kodena disengi makada nasabak mega tau koro odi jaji engka seleng engka dena seleng
Malapo ni reki korbangi dia na tega na selak ko tega na dia na selange maka dia guru tak topan rita fikir kita salati saja dengan niat yang kita salati adalah yang Islam saja. Ya. Pak dia na yule identifikasi maka dia tega na selak tega ni ko nasaba. Ya. Jadi kita salat apa adanya tapi niatnya itu salatnya khusus untuk yang muslimah. Ya. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan. Ya. Karena ada juga kasihan saya lihat bapak-bapak itu ada istri dengan 3 anaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Kasih kekuatannya. Itulah hidup. Mungkin masih ada yang lain atau taman ni wetwe. Ya. Tiga ini selesai ni. Jadi ini yang mati kecelakaan pesawat itu mati syahid dunia namanya. Kalau ditemukan mayatnya, kalau masih ada kemungkinan dimandikan. Yami ko magkadepe ko ni cara na dimandikan na seaga di isilana ro potongan-potongan mani kasi napanidena ka kemungkinan na sa macolo ni magani ya. Di salati saja dengan niat itu tadi baru dikubur. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ada yang mau yang lain? Dia magagan. Ini na yung lupa. Loki. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan mengenai obatnya yang terbuat dari bahan, apakah itu termasuk darurat? Ya, ya. Jadi sebenarnya Pak Kutanata, Pak Haji itu nanti materinya pada lanjutan nanti. Taruhlah misalnya ya khamar. Apakah khamar itu boleh dijadikan sebagai obat atau istilahnya tadi nasabah darura ni melupulada ni medekalada ni ya narudinu, ya kan? Nah itu sebagian ulama membolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, termasuk khamar. Sekalipun ada ulama mengatakan bahwa khamar itu ia minawoding yinu nariko nakada itawenanre. Misalnya nakad manriki age silaner nadeki nanre. Nadega gawe udidino anu bawa khamar bawa. Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu khamar bisa diminum kalau kondisi seperti itu saja. Seperti dalam mazhab Maliki ada yang mengatakan bahwa meminum khamar hanya bisa kalau orang apa istilah bahasa Indonesianya itu ya nakadai nandre ya aku nakadai nandre baca sedih kan nah di apu gagau dina itu sangat dina khamar ayanaro itu hanya itu saja yang boleh katanya menurut. Tapi umumnya dalam mazhab dalam mazhab Hanafiyah itu boleh. Ya. Seperti khamar atau apa yang lain selama itu dalam kondisi darurat bisa dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Jadi pertanyaan saya dua kali kemudian. Jadi begini Ustaz. Saya pernah membaca buku
dan juga mendengarkan beberapa kajian yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa dulu iblis itu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah mengimami sekumpulan malaikat. Tetapi mengapa iblis dikeluarkan dari surga? Hanya karena kesombongan. Jadi pertanyaannya, sekarang banyak manusia juga yang melakukan kesombongan, bahkan saya bertanya di luar atau ini kesombongannya daripada iblis. Saya pernah mendapatkan juga guyonan, tetapi guyonan ini berisi nasihat. Ya. Guyonan itu iblis katanya menolak sujud kepada Adam sehingga iblis keluarga dari surga. Sedangkan sekarang banyak manusia menolak sujud kepada rohnya iblis. Kepada apa? Kepada rohnya iblis, penciptaan iblis Allah. Jadi bagaimana keadaan itu? Mengapa iblis tidak memberikan ampunan sedangkan banyaknya manusia memberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berbuat syirik, membuatkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap diberikan ampunan. Ya. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah perbedaannya iblis, setan dan jin? Karena banyak seolah-olah kita menyamakan semua, apakah ada perbedaan secara signifikan antara iblis, setan dan jin? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini kalau dijawab panjang sekali. Ya. Tapi pada intinya begini. Ya, iblis kana minal jinni. Iblis itu bagian dari jin, bangsa jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi. Setan itu bisa jadi setan malotong, syayatinul insi wal jin. Bisa jadi setan itu dari manusia. Ya. Minal jinnati wan nas, ya kan? Itu pemahamannya sederhana. Nanti kita jelaskan itu yang kedua itu. Dalam Al-Quran itu kan ada ayat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi manusia yang ditanya kalau apa yang dia lakukan. Maksudnya begini, kenapa iblis tidak diampuni oleh Tuhan kalau manusia itu mungkin lebih ini berat kesombongannya apa segala macam diampuni? Elona pun Allah Ta'ala ya ru. Tuh, elona pun Allah Ta'ala. Tapi memang pelanggarannya iblis dalam Al-Quran kan direkam oleh Al-Quran sendiri kan. Qala ma manaka alla tasjuda idh amartu. Maksudnya pun Allah Ta'ala, apa yang mencegah kamu iblis tidak mau sujud ketika aku perintahkan padamu? Saking sombongnya itu iblis, dia mengatakan qala ana khairum minhu. Saya ini ya Allah jauh lebih mulia daripada Adam itu. Khalaqtahu min nar. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini engkau ciptakan dari api, dia itu dari tanah. Gitu. Ya, itulah yang membuat. Ya. Lanjutannya, ana khairum minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Diusir dari surga. Oleh Allah diusir iblis dari surga. Apa permintaannya iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, engkau mengusir saya dari surga, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan saya kesempatan umur yang panjang sampai hari bangkitan.
Allah menerima. Qala innaka minal munzarin. Wariko aga meloki malampi sungaimu 2 meter. Nah, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, jadi itu sumpahnya memang iblis. Maka dah malenga sungai malampe loka padongo-dongo mana ngihi gara-gara lena mana ngi anak pona hi gara ini mana ngi pan rasa-rasa ka jadi lu membalas. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Strateginya iblis itu pokoknya mempengaruhi, menggelincirkan, membinasakan dari 4 arah. Ya, baini aydihim dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau ya Allah, kata iblis, tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi ya itulah anunya ya. Ya, kenapa iblis? Tapi intinya begini, sejahat-jahatnya iblis dilaknat oleh Allah, ternyata Allah masih memberikan kesempatan untuk menerima permintaannya. Apa permintaannya iblis yang dikabulkan oleh Allah? Ketika minta dipanjangkan umurnya, maka Allah Ta'ala innaka minal munzarin, ya, melampir sungai. Ya begitu. Jadi salah satu kelebihannya syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yaitu sebobrok apapun manusia umat Nabi, kalau dia taubat pasti diterima taubatnya. Ya, pasti diterima taubat. Jadi ini manibawa ndak boleh. Ya, ibadah boleh. Itulah rahmatnya Allah pada manusia. Karena memang Allah memuliakan manusia sesungguhnya. Ya. Itu komentar saya. Nanti bisa dilanjutkan. Ya. Jadi itu hak prerogatif. Allah mau mengampuni, Allah tidak mau mengampuni, itu bukan urusan kita ya. Ya kan? Ya. Tapi Allah itu adalah Maha Pengampun. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.